bisa. Jadi jangan sedih ya Kak April. Ya, kita sapa adik-adik yang ada di rumah dulu ya. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar nih? Sehat? Oh, semuanya sehat. Semuanya bersuka cita. Kita mau berbakti kepada Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum itu Kak April berdoa dulu. Ayo adik-adik, kita kunci tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena cinta-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu, kami mau beribadah Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami semangat, dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap. Ayo semuanya berdiri. Yang masih duduk berdiri dong. Ayo berdiri sama-sama. Hari ini hari yang sangat spesial. Kita harus bersuka cita karena nama Tuhan adalah nama yang heran. Begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, kepada saya, kepada Kak April, bahkan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan rela dia disalibkan. Sedih ya Kak? Sedih ya Kak Sinta. Ya. Otomatis Tuhan Yesus mati. Tapi Kak Sinta, ketika dia disalibkan, di hari yang ketiga dia akan bangkit dari kesedihan. Wah, luar biasa
kami menjadi anak-anak yang tumbuh dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik-baik. Adik-adik penuh sukacita pada saat ini? Ya, ada yang nggak sukacita? Aduh, kenapa nggak sukacita? Ayo semuanya bersukacita. Katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Nah, sekali lagi. Haleluya. Nah, adik-adik, kenapa kita bersukacita? Semuanya tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah bersukacita bersama-sama. Nah, saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan apa? Mendengarkan apa adik-adik? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk manis ya. Jangan ada yang meski di rumah jangan ada yang lari sono, lari sini. Yuk semuanya duduk. Kita dengarkan firman Tuhan. Ya, semua udah siap? Oke. Nah, adik-adik di sini kakak mau tanya dulu deh. Oh, adik-adik pada punya sepatu atau sendal kan di rumah? Cuma punya. Pasti punya. Apa sih gunanya sepatu atau sendal? Buat kita itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Sebelah sana? Untuk apa? Oh, untuk jalan katanya. Ada lagi yang mau jawab? Untuk apa? Oh, biar kakinya nggak kena paku. Bener adik-adik. Sandal atau sepatu itu buat kaki kita. Kalau kita berjalan, kalau kita kemana-mana, kita pakai sepatu supaya kaki kita ini nggak kena benda-benda tajam, juga nggak sakit ya. Tetapi adik-adik, kalau kita nggak bisa jalan bagaimana? Ada nggak di antara kalian yang pernah kakinya sakit, terus nangis, aduh apalagi sampai nangis, terus nggak bisa jalan, kalau kemana-mana, mau ke kamar mandi aja minta digendong sama mama, mau ke teras minta digendong sama ayah. Ada yang seperti itu? Angkat tangan, ada. Oh, ada juga. Enak nggak kira-kira? Enggak. Mau ke depan rumah aja, mau ke teras aja harus digendong, nggak bisa main sama teman-teman. Nah, cerita saat ini adik-adik, kakak mau cerita tentang ada seorang yang dia itu kakinya sakit, bukan hanya sakit, tapi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ke kiri, ke kanan, nggak bisa pokoknya. Dari kecil dilatih sama mamahnya untuk jalan, nggak bisa. Sudah remaja, nggak bisa. Bahkan sampai tua nggak bisa, sampai gede nggak bisa, sampai dewasa nggak bisa jalan. Kasian nggak kalian? Kasian nggak kalau melihat orang yang nggak bisa jalan? Kasian kan? Nah, karena dia nggak bisa jalan, kemana-mana harus ditolong, kemana-mana harus dibantu sama orang lain. Dan bapak ini adik-adik, setiap hari ia digotong, setiap hari ia digendong oleh orang-orang, dibawa ke bait Allah. Nah, orang-orang taruh dia di depan pintu gerbang bait Allah. Apa sih bait Allah? Ada yang tahu? Bait Allah itu adalah tempat untuk ibadah. Orang-orang Yahudi pada zaman dulu, kalau ia mau berdoa kepada Tuhan, ia mau berbakti kepada Tuhan, ia datang ke bait Allah. Nah, jadi banyak orang Yahudi datang ke bait Allah. Jadi orang lumpuh tadi ditaruh di depan pintu gerbang, namanya pintu gerbang indah. Aduh, cakep ya namanya, pintu gerbang indah. Nah, ditaruh di situ supaya kalau ada orang yang lewat dia bisa minta sedekah. Karena apa? Dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa melakukan apapun, perlu pertolongan orang. Oleh sebab itu, untuk dia makan, untuk dia hidup, dia perlu sedekah dari orang lain. Nah, saat itu jam 3. Nah, jam 3 petang atau jam 3 sore. Itu Rasul
Petrus dengan Rasul Yohanes, dia datang ke bait Allah, dia mau berdoa kepada Tuhan. Nah, Petrus dan Yohanes lewat di depan orang lumpuh tadi. Nah, orang lumpuh tadi menaruh harap, aduh mudah-mudahan itu ada bapak orang dua itu memberi sesuatu kepada saya. Nah, Petrus menghampiri orang yang lumpuh tadi. Nah, orang yang lumpuh tangannya minta sesuatu adik-adik. Tetapi Petrus bilang begini, Bapak, lihatlah saya. Lihatlah saya. Noh, Bapak ini ngelihat. Yang lihat kan berharap diberi sesuatu kan ya. Nah, ternyata enggak. Rasul Petrus bilang begini, emas, perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Nah, kemudian Petrus mengulurkan tangan. Dia menolong bapak itu supaya berdiri. Nah, kakinya kan lemas, adik-adik kan nggak bisa jalan. Tetapi dipegang sama Rasul Petrus. Kemudian bapak itu berdiri, akhirnya dia bisa berdiri tegak. Kemudian dia angkat gini, bisa. Dia jalan ke sini, bisa juga. Dia jalan ke sini, bisa juga. Loh, kok bisa ya? Akhirnya dia lompat. Wah, bisa juga. Dia lompat lagi, bisa juga. Waduh, dia senang, dia bersukacita, dia bersorak-sorai. Aduh, dia jalan ke sana kemari, aku bisa jalan, aku sekarang bisa jalan. Nah, adik-adik, orang-orang yang ada di situ pada ngelihatin, bisa jalan, bisa jalan. Nah, kira-kira kalau ada hal yang sedemikian ini, adik-adik senang nggak? Senang nggak ngelihat orang yang demikian? Sedih? Oh, enggak senang. Kakak juga senang kalau ngelihat seperti itu. Tapi kakak belum pernah lihat sampai sekarang ini. Nah, tapi waktu itu ketika Rasul Petrus menyebut nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, maka bapak yang lumpuh dari bayi itu dia bisa berjalan. Nah, akhirnya bapak itu dia ikut dengan Rasul Petrus, dia ikut dengan Rasul Yohanes, dia masuk ke dalam bait Allah. Nah, di dalam bait Allah tadi kan sudah banyak orang. Dia ngelihat, wih, itu siapa yang jalan sama Petrus sama Yohanes? Siapa itu? Itu kan yang minta-minta di depan itu. Itu kan orang lumpuh yang bisa duduk itu. Loh, kenapa dia bisa jalan? Wah. Nah, orang yang lumpuh tadi dia masuk bait Allah, dia bersorak-sorak, dia sukacita, dia memuji Tuhan, dan orang-orang pada terpana, orang-orang pada heran-heran. Akhirnya mereka bersyukur, mereka memuliakan nama Tuhan. Ternyata Tuhan itu apa? Ajaib. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu luar biasa, adik-adik. Nah, Tuhan yang disebut, Tuhan yang diberitakan oleh Petrus itu Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuasanya sangat luar biasa. Ia sangat mengasihi kita. Ia mengasihi kakak, ia mengasihi adik-adik, ia mengasihi mama, papa. Nah, Tuhan Yesus rela mati disalib. Untuk apa, adik-adik? Untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Dia tidak binasa, dia diampuni dosanya dan ia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Orang yang sakit lumpuh saja dia bisa berjalan, lumpuhnya dari lahir. Kalau ada di antara adik-adik, kalau ada di antara kita, mungkin pada suatu saat mamah kita sakit atau mungkin kita kurang sehat, adik-adik berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan Yesus, tolong kami, Tuhan minta kesembuhan. Nah, Tuhan akan sembuh, Tuhan sembuhkan.
Jadi adik-adik jangan takut, adik-adik jangan bersedih. Kalau hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana karena kasih-Nya Ia mati, Ia disalibkan. Tapi adik-adik ingat bahwa nanti Tuhan Yesus itu pada hari ketiga Ia bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itulah memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, angkat tangan. Ya, semua angkat tangan, puji Tuhan. Allah kita Maha Kuasa. Sebab itu kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang semuanya lipat tangan. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, melalui cerita firman-Mu pada saat ini, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa memperdulikan kami. Engkau yang telah rela mati, Engkau yang rela disalibkan bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga mengasihi kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika kami susah, ketika kami merasa sendiri Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak takut lagi, tetapi ada sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di hati kami, untuk selalu kami ingat, kami memiliki Tuhan, kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.